Baik, Bapak Ibu akan memperhatikan dalam Alkitab dan saya akan membacakan untuk kita sekalian. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Petrus menyangkal Yesus. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya lalu berkata, "Juga orang ini bersama-sama dengan dia?" Dan Petrus menyangkal katanya, "Bukan, aku tidak kenal dia." Tidak berapa lama kemudian, seorang lain melihat dia lalu berkata, "Engkau juga seorang dari mereka?" Dan Petrus berkata, "Bukan, aku tidak." Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, "Sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea." Tapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam, lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal." Lalu dia pergi keluar dan menangis dengan sedih. Mama dan semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ingin kita sama-sama renungkan bagian firman Tuhan ini di bawah sebuah tema iman di tengah-tengah tantangan. Kalau kita lihat dalam Lukas pasal 22 ayat 32, Tuhan Yesus bilang gini, "Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu." Apa respon dia pada ayat 33? Jawab Petrus, "Tuhan, aku sedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau." Ini luar biasa. Sebuah pernyataan yang disampaikan oleh Petrus ini kan, pernyataan yang disampaikan oleh Petrus ini kan dia belum menghadapi sebuah tantangan. Mama dan semua yang dikasihi Tuhan, kita harus jujur. Biasanya kalau belum menghadapi tantangan, belum menghadapi persoalan, kadang-kala kita sepertinya orang yang paling kuat. Kita sepertinya orang yang paling mampu. Kita sepertinya orang yang tidak akan bisa tergoyahkan. Apalagi ya, jujur kita orang Timur ini kan kadang-kala ya, pokoknya kita orang bilang kita fight dulu kan. Soal nanti belakangannya tuh bagaimana, itu urusan belakangan. Saudara, mari kita perhatikan ayat firman Tuhan. Ternyata bahwa Petrus tidak bisa konsisten dengan imannya. Petrus tidak bisa konsisten dengan pernyataan imannya. Kenapa? Ingat ketika Yesus bawa mereka untuk berdoa di Getsemani, dan ada 2 kelompok. Yang pertama, ada kelompok besar, kemudian Yesus bawa Petrus dan beberapa orang masuk di lokasi berdoa, dan Yesus katakan begini, "Tinggallah kamu di sini berdoa bersama-sama dengan aku akan pergi dan berdoa." Tapi ketika Yesus balik, apa yang terjadi? Ternyata lagi ngorok. Kadang-kala faktor fisik ini juga sangat mempengaruhi. Maka saya sering kali katakan kepada jemaat Tuhan ini, kalau kita tidak membangun sebuah komunikasi kita dengan Tuhan, persekutuan kita dengan Tuhan, maka iblis tahu. Sebenarnya iblis paling tahu siapa kita sebenarnya. Iblis punya kuasa, tapi iblis bukan maha kuasa. Iblis tahu di mana letak kekurangan dan kelemahan kita. Iblis tahu di mana kekuatan kita dan ketidakmampuan kita. Ingat ketika Yesus dicoba di padang gurun 3 kali berturut-turut, mulai yang pertama dia katakan, "Kalau aku anak Allah, jadikanlah batu ini menjadi roti." Dan Yesus berkata, "Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman Allah." Kemudian dia bawa dan dia memperlihatkan semua keindahan dunia. Iblis bilang apa? "Kalau engkau menyembah aku,
maka segala kemuliaannya akan kuberikan kepada. Dan iblis bawa dia ke hubungan bait Allah, dan dikatakan, silahkan terjun bebas ke bawah, karena malaikat akan menandatangannya dan engkau tidak. Saudara perhatikan, iblis punya 1001 macam strategi. Tapi ayat yang ke-13 dari pasal Lukas pasal 4 berkata, lalu iblis mundur dan menunggu waktu yang paling tepat. Artinya apa? Dia sudah kehabisan cara, maka dia akan bangun cara yang baru. Kapan dia akan menyerah? Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Getsemani menjadi sebuah tempat yang menjadi saksi bisu dan saksi sejarah ketika Yesus ditangkap. Namun di sana kalau kita melihat ketika Yesus ditangkap, ada sebuah reaksi dari para murid-murid. Walaupun Alkitab tidak mencatat kepada kita bahwa itu kelakuannya Petrus, tapi menurut saya itu Petrus. Dia merebut pedang dari orang-orang yang menangkap Yesus itu, kemudian dia ingin menebas. Tapi perhatikan, Alkitab mencatat bahwa justru hanya cuma kena telinga. Ketahuan bahwa Simon ini memang bukan orang yang biasa tukang berkelahi. Ya. Kita tahu bagaimana dia cara potong orang kok cuma hanya yang putus telinga. Karena dia biasanya belah ikan, bukan belah orang kan. Nah, itu menurut tafsiran bebas saya. Tapi yang saya mau katakan kepada kita begini, justru di tengah-tengah situasi sama seperti itu, sesudah Yesus ditangkap, Yesus diikat dan dibawa, apa yang terjadi? Semua murid-murid lari. Bahkan Alkitab mencatat dengan jujur bahwa ada murid yang lari dan malah lari telanjang. Pertanyaannya, apakah itu Petrus? Kita tidak sampaikan. Tapi hal yang sangat menarik, semua murid-murid lari meninggalkan Yesus. Itu berarti tinggal Yesus seorang diri menghadapi penderitaan. Kemudian ternyata Petrus ikut dari belakang, dari jauh, berusaha untuk mengamat-amati kira-kira apa yang akan terjadi pada diri Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat kebenaran firman. Ayat yang ke-55, di tengah-tengah halaman rumah itu orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api, ia mengamat-amatinya. Lalu ia berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Sebuah pengamatan secara teliti yang dan memberikan sebuah kesimpulan bahwa Petrus adalah bagian daripada Yesus. Tapi perhatikan apa reaksinya daripada Petrus. Ayat 57. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Perhatikan ayat ini baik-baik. Petrus tidak saja hanya menyangkal bahwa dia bagian daripada Yesus, karena ayat yang ke-56, ia mengamat-amatinya lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Artinya apa? Dia menyangkal akan sebuah komunitas yang dibangun selama ini, sebuah persekutuan yang dibangun selama ini, bahwa Petrus pernah bersama-sama dengan dalam satu persekutuan. Dan kata yang kedua yang dipakai oleh Petrus, ya dikata bukan, kemudian aku tidak kenal dia. Artinya apa? Menunjukkan kepada pribadi Yesus bahwa Petrus tidak mengenal siapa itu dia. Ibu saudara, kadang-kadang tantangan membuat orang tidak berani menghadapi tantangan yang orang bisa mengalami. Tantangan membuat orang akhirnya bisa gagal. Oleh karena itu saya sangat bersyukur, Bapak Ibu, terima kasih banyak untuk kesediaan Bapak Ibu untuk hadir. Walaupun 2-3 orang, saya pikir inilah kesempatan kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain dalam situasi. Dari awal saya sudah katakan, apalah artinya kita buat terobosan kegiatan besar-besar, tapi akhirnya kehidupan orang tidak berhasil. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mulai membangun posko. Ya, saya sudah katakan kepada Pak Matar, kita akan diam betul sampai ke seluruh posko. Tiba-tiba kami akan kumpul. Kemarin untuk Batam Kota, karena hari Minggu itu saya pimpin ibadah 3 kali, jam 7, jam 10, dan jam 7 malam di GBKP. Kemudian hampir setengah 10 kami meluncur dari rumah, jam 12 menuju ke Bogor Kota. Ternyata di sana mereka nunggu, belum makan, aduh kasihan. Jadi
Padahal di rumah saya sudah makan dulu baru berangkat, jadi saya sudah kenyang, kasihan belum sempat makan. Artinya apa? Saya pikir ya walaupun mungkin saya tidak tahu, saya tidak bisa bertukar seperti itu, tapi paling tidak ya hadir kasih tunjuk ke ya Batu Haji. Saya datang malam ya, pertama malam ya, datang malam, kemudian besoknya besok paginya jam bukan pagi siang, besok siang saya datang. Kenapa? Inilah kita, bersama kita. Saya tidak bisa berkata, oh, tapi memang dari satu sisi betul juga ini teman-teman Batu Haji. Ini posko Batu Haji berada di wilayahnya Saguling. Betul ya? Batu Haji itu wilayah Batu Haji, bukan Saguling ya? Saguling sudah lampu merah sebelah sini. Sebelah sana. Oke, kalau lampu merah sebelah sini baru Saguling. Kalau ke sana sudah Batu Haji ya? Oh, berarti aman lah kalau aman. Saya pikir itu masih, pokoknya sebelah kiri jalan saya pikir itu wilayah Saguling. Pokoknya lampu merah polsek itu. Iya. Belok ke sebelah kiri Saguling, sebelah kanan itu Batu Haji. Kanan Saguling. Ya, lampu merah simpang. Oh, maksudnya kalau lampu merah kan itu perempatan. Iya. Kalau kita ke kiri, yang sebelah kiri. Kan kita mau ke rumah Bimbo itu kan ada lampu merah kan? Iya. Nah, belok kiri ke sini itu Saguling, kalau sebelah kanan itu Batu Haji. Jadi berarti poskonya berada betar wilayah Batu Haji, ya, bukan Saguling ya? Tanjung Ucang Batu Haji. Salah. Saya pikir selama ini dari simpang sini sampai ke ujung Tanjung Ucang itu wilayahnya Saguling. Kira saya ternyata di sebelah. Oke, kita tinggalkan kalau begitu aman. Jadi orang Saguling tidak boleh menggugat kemana. Jika sekarang Ibu Maria punya tanggung jawab. Mana Ibu Bendahara? Ibu Bendahara. Ini Bapak. Bukan Bendahara Saguling. Oh, Tadi saya ke dalam. Oke. Dan nanti pikirkan apakah poskonya ada di Dapur 12 atau di Dapur 12. Oke, mari kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan. Sebuah sikap yang dilakukan oleh Petrus sebenarnya kenapa? Dia takut menghadapi kenyataannya. Dia bilang, waduh ini kalau saya ngapa habis saya. Berarti saya bilang, ya saya bagian daripada, jangan-jangan saya digebukin oleh pendemo ini. Seperti si ada yang digebukin sampai kasih rumah itu manusia tidak punya kemanusiaan. Oke. Kemudian perhatikan ayat selanjutnya. Tidak lama kemudian seorang lain melihat dia, lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Engkau ini bagian dari mereka? Bukan, saya bukan bagian dari mereka. Saya tidak masuk dalam kelompoknya mereka. Saudara, saya mau tanya Bapak sekali, mengapa seringkali orang berani untuk menyangkal iman? Kenapa itu? Kenapa Ibu Bendahara? Kenapa orang berani menyangkal imannya? Kenapa? Masalahnya apa? Ya? Kurang percaya diri. Tuntutan kebutuhan hidup juga bisa. Tuntutan kebutuhan hidup juga bisa membuat orang akhirnya bisa menyangkal. Maka saya mau katakan kepada kita sekalian, Bapak-Bapak saudara kita, saudara yang ada yang hadir malam hari ini, dalam memasuki minggu Prapaskah ini, ketika kita merayakan peristiwa Jumat Agung, ingat ada satu pribadi yang luar biasa dengan kasih yang tulus hadir dan memulihkan kita, hadir dan menyelamatkan kita, hadir dan membebaskan. Dia hadir dengan kasihnya yang tulus. Kasih kita ini kan kadang-kadang kan tidak tulus. Betul lah Bapak. Saya kelihatannya mengasihi Mama Maria, padahal pura-pura ini kan. Supaya warga Satgas tahu bahwa wah, kayaknya Pak Agripa ini mengasihi benar keluarganya Mama Maria. Padahal dalam hati, itulah kasih manusia. Maka seringkali saya katakan ada 3 bentuk kasih. Kasih oleh karena, kasih jikalau, dan kasih walaupun. Saya mengasihi Om Galus. Jikalau habis ini ajak saya makan di mana gitu. Kalau tidak, sorry lah ya. Itu kasih jikalau. Saya mengasihi Om Yes oleh karena
melalui Om Yes, anak saya bisa ketemu dengan dokter Gumilang. Dia seharusnya operasi nanti tanggal 27 April Bapak Ibu. Pertemuan dengan dokter Gumilang itu schedule yang benar adalah nanti tanggal 29 Maret. Dan operasinya itu nanti tanggal 27 April. Tapi luar biasa. Dan saya tahu Tuhan pakai Om Yes, ya luar biasa akhirnya bisa ketemu dengan Pak Dokter Gumilang. Ya luar biasa, itu cara Tuhan yang luar biasa Bapak. Kenapa? Ketika saya berhadapan dengan dokter, dia buka itu daftar pasien yang mau dilayani. Udah tahu itu berapa lembar, dibuka. Ini udah tahu sekitar 40-50 orang. Aduh, saya pikir ini mahal sekali dokter ini. Dokter satu-satunya di Batam. Kemudian dokter sudah katakan, Pak Pendeta, ini Ananda Saskia akan dioperasi tanggal 29 April. Saudara, waktu dia di Kalimantan, itu sebelum dia ke sini kistanya 9, berapa nak? 9,9 cm itu ya. Kemudian baru 1-2 minggu naik menjadi 11,68. Wow. Saya pikir baru 2 minggu saja sudah begitu. Apalagi tunggu sampai nanti tanggal 29 April. Lagi ngobrol dengan saya, Tuhan tolong jangan. Iya Pak, saya periksa itu daftar. Periksa ternyata di tanggal 7 ada pasien yang tidak confirm. Langsung dia coret. Dia panggil suster, dia bilang, suster ini saya coret ya, Saskia kamu masuk tanggal 7, tanggal 8 kita operasi. Wow, saya pikir ini jawabannya. Terima kasih Bapak Mama sekalian untuk dukungan doa. Dan saya tahu itu dukungan doa dari semua Bapak Mama sekalian. Kalau tidak, mungkin tanggal 29 April itu baru dioperasi. Minta maaf, boleh saya bersaksi sedikit. Jadi percakapan saya dengan dokter, itu kistanya itu bukan diangkat tapi dikupas. Karena konsekuensi diangkat itu berarti salah satu indung telur harus diangkat. Saya pikir, waduh anak saya baru 19 tahun, indung telurnya diangkat. Gimana nih masa depan saya? Kemudian dia bilang, saya tanya dok, kira-kira masih ada solusi yang lain? Solusi yang kedua adalah dikupas. Saya tanya, apa konsekuensinya? Kalau dikupas 2 tahun mendatang itu berarti kista akan balik. Berarti anak saya perutnya akan dipotong-potong. Tapi saya berpikir gini, saya punya jemaat, saya punya tim doa, saya punya orang satgas yang kuat berdoa. Saya pikir udah, konsekuensinya ada apa-apa. Dikupas. Itu keputusan saya dengan dokter Gumilang. Tanggal 8 masuk operasi, setengah 9 saya dipanggil masuk di ruang operasi. Dokter katakan begini, alhamdulillah, saya juga katakan puji Tuhan. Tidak tahu apa yang di alhamdulillah, dan pokoknya saya jawab puji Tuhan. Bapak-bapak sekalian masih ada di, kalau ada yang berani lihat nanti saya kasih kirim fotonya ke bapak-bapak sekalian. Dan dokter Gumilang sendiri kasih tunjuk itu, dia bilang, Pak, ini kistanya, ini indung telurnya, ini luar biasa, operasi yang paling gampang hari ini. Ketika langsung dipotong, langsung keluar dan mudah sekali angkat kista tanpa mengorbankan indung telur. Jadi tidak jadi dikupas tapi kista diangkat, indung telurnya aman. Waduh, saya katakan puji Tuhan. Di ruang operasi saya katakan puji Tuhan. Dan dokter katakan, Pak, hari ini udah tahu. Kenapa kok operasi paling gampang? Saya bilang, Pak Dokter, maaf, hari ini ada ratusan bahkan mungkin ribuan orang sedang berdoa untuk Pak Dokter untuk operasi anak saya. Sampai dia bilang, amin. Dan ya, akhirnya puji Tuhan kesempatan bisa untuk bersama dengan dokter. Ini dokter satu-satunya di Batam. Atau dia punya spesialisnya itu ada berapa macam itu? 3 atau 4 macam itu nempel di dia. Wah, jadi saya mau katakan kepada kita, justru dalam situasi sama seperti itu kita harus memuji Tuhan. Dalam situasi sulit bagaimanapun kita harus memuji Tuhan. Bapak-bapak sekalian, sebenarnya doa saya adalah Tuhan, kami pernah satu keluarga doa puasa supaya kista ini diangkat secara ajaib seperti mamanya. Mamanya pernah mengalami 3,5 dan 9, itu tanpa operasi Tuhan angkat secara ajaib. Dan Tuhan berikan kepada kami anak-anak berdoa. Tapi ketika kami berdoa, Tuhan tidak angkat, saudara. Justru Tuhan bahkan ketemu dengan seorang dokter yang luar biasa. Dan
kesulitan untuk ketemu justru dipermudah. Hari operasinya yang seharusnya nanti tanggal 29 April baru dioperasi, ternyata sudah dioperasi tanggal 8 Maret. Ketika kita berdoa, ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan lakukan perkara besar. Oleh sebab itu, mari ketika kita diperhadapkan dengan tantangan, jangan cepat putus asa, jangan cepat menyerah. Ketika diperhadapkan dengan persoalan, mari datang di hadapan Tuhan, katakan Tuhan, saya rindu di tengah-tengah persoalan ini saya mempermuliakan Tuhan. Teman sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang ke-59. Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Artinya apa? Ini bukan hanya sekedar menuduh Bapak Ibu. Artinya apa? Orang yang mengamati Petrus ini adalah orang yang juga tahu bahwa Petrus adalah bagian dari kelompok para murid dan juga bagian daripada Yesus. Orang tahu kehidupan mereka tiap-tiap hari, kebersamaan mereka tiap-tiap hari. Maka dalam ayat yang ke-59 dia katakan, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia. Bapak sekalian, biasanya kalau kita orang umpan untuk meyakinkan orang kan biasanya ada kata sumpah, sungguh mati demi Tuhan Allah. Gitu ya. Sungguh mati, betul ini, sungguh mati demi Tuhan Allah. Memang ini orang yang meyakinkan semua orang yang hadir saat itu. Pertanyaannya begini, kenapa saat itu orang tidak langsung tangkap Petrus kasih masuk? Kenapa orang tidak langsung tangkap Petrus kasih masuk? Udah dia juga, udah nggak usah tanya-tanya lagi, hantam dia. Kenapa? Petrus bukan masuk dalam karya penyembahan. Yesuslah yang diutus untuk masuk dalam karya penyembahan. Maka ingat doa Yesus di Getsemani ketika dia berdoa pertama, ya Bapa, jikalau cawan minuman ini, jikalau engkau kehendaki cawan minuman ini lalu daripadaku, tapi jangan kehendakku tapi kehendakmu yang jadi. Artinya apa? Secara manusia, ingat ketika kita bicara tentang Yesus 100% Allah, dia adalah 100% manusia. Sebagai manusia, dia pernah merasa sakit, dia pernah merasa haus, dia juga mengalami penderitaan. Maka ketika dia menghadapi kayu salib, dia berdoa, ya Bapa, jikalau engkau berkenan, cawan minuman ini lalu daripadaku, tapi jangan kehendakku tapi kehendakmu. Artinya apa? Penderitaan luar biasa. Bahkan ketika dia tidak mendapat jawaban, dia kembali lagi dia berdoa, ya Bapa, jikalau cawan minuman ini harus aku minum, tapi jangan kehendakku. Maka ingat, dalam sejarah tidak pernah mencatat kepada kita bahwa Yesus ketika mulai ditangkap, disiksa, dan tidak ada satu ayat pun berkata, lalu Yesus koma dan dilarikan ke rumah sakit. Tapi Alkitab justru mencatat kepada kita, Yesus tetap menghadapi penderitaan itu. Endingnya di atas kayu salib dengan berkata, sudah selesai. Ini luar biasa. Oleh karena itu Bapak Mama yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita renungkan kebenaran bahwa Tuhan begitu baik. Walaupun dia begitu menyangkal, sampai 3 kali dia menyangkal, tetapi perhatikan, orang tidak mengapa-apakan dia. Artinya apa? Allah berdaulat atas Petrus, sehingga Petrus tidak disiksa, Petrus tidak dianiaya, Petrus tidak dipukul dan sebagainya. Kenapa? Allah berdaulat atas Petrus. Namun perhatikan ayat selanjutnya. Tetapi ayat 60. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga apa? Sementara ia berkata, berkokoklah. Bapak-bapak sekalian, Tuhan bisa pakai apa saja untuk menyadarkan. Tuhan bisa pakai apa saja untuk menyadarkan. Kalau kita tidak setia dengan Tuhan, Tuhan bisa pakai cara yang lain. Ada banyak cambuk yang bisa dipakai Tuhan untuk mencambuk kita. Mari Ibu. Ada banyak hal yang Tuhan bisa pakai untuk mencambuk kita, untuk kita sampai titik di mana kita berada. Maka semua keluargaku, Bapak Mama, kita semua yang ada malam hari ini, mari jangan sampai akhirnya Tuhan harus pakai cambuk yang besar. Jangan sampai Tuhan rotani kita, aduh Tuhan. Saya kalau mau cerita tentang banyak hal, saya punya banyak pengalaman bersama Tuhan.
Kadang-kala Tuhan ajar saya itu sampai habis-habis. Justru di saat itu saya melihat kebesaran Tuhan, keajaiban Tuhan. Teman sekalian, saya berdiri di depan Bapak. Saya bukan orang berbakar orang baik-baik, walaupun saya anak pendeta. Saya orang yang jahat, orang yang kacau balau. Bukan orang baik-baik, orang yang jahat. Tetapi justru Tuhan selamatkan saya. Makanya ketika saya jadi pendeta, teman-teman saya tidak bisa percaya kalau saya bisa jadi pendeta. Mereka bilang apa? Tidak mungkin Agripa Seli manusia setan bisa jadi pendeta. Mereka bayangkan, mereka bisa katakan begini. Tidak mungkin Agripa Seli manusia setan bisa jadi pendeta. Kalau bukan Tuhan. Maka saya mau katakan, kalau malam hari ini kita bisa ketemu, saya bisa sampaikan firman Tuhan ini, bagi saya itulah anugerah Tuhan. Itulah Tuhan terbesar. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini saya ingin mengajak kita sekalian. Jadi tinggal buka mata, tutup mata, kita akan masuk pada minggu Jumat Agung dan kita akan merayakan di sana. Bagaimana kebesaran Tuhan, bagaimana keberkasan Tuhan, bagaimana keajaiban Tuhan yang luar biasa. Kita tidak sedang menunggu Yesus nanti mati hari Jumat. Tidak. Yesus sudah mati 2000-an tahun. Tapi hari Jumat ini kita mau mengenang sebuah peristiwa yang pernah terjadi yang memungkinkan kita bisa hidup sampai dengan saat ini. Yang memungkinkan kita bisa melayani sampai dengan saat ini. Saya yakin karena dia mati maka saya bisa jadi pendeta. Dia mati maka saya bisa menjadi seorang hamba Tuhan. Dia mati maka saya bisa dikenal oleh banyak orang. Ini agak sombong sedikit. Siapa di Kepri siapa tidak kenal saya? 15 tahun saya sebagai sekretaris di Kepri. Agak sombong sedikit. Tapi itu anugerah Tuhan, itu kemurahan Tuhan. Dan tidak ada yang bisa dibanggakan. Tidak perlu, kenapa? Itu kemurahan Tuhan, itu anugerah Tuhan. Saudara, ketika saya foto dengan Dr. Gumilang secara pribadi, sesudah kami 3 orang foto, kemudian saya foto, bangga juga saya. Ini dokter yang paling susah diketahui. Nah, hari ini saya bisa foto dengan dia. Bahkan Bapak Ibu tahu, itu hasil operasi itu dari kamera dia, handphone dia. Dia yang foto waktu itu, kemudian dari kamera dia itu yang dikirim ke saya. Kan padahal ini kan rahasia dokter. Gak perlu itu saya, walaupun saya sebagai orang tua, enggak perlu. Tapi apa dia bilang? Oke Pak Pendeta, nanti ini yang di kamera saya, di handphone saya akan kasih saya tunggu. Pada waktu di kamar lagi temani dia kirim saya. Udah saya lihat ngeri. Kalau Bapak Ibu lihat yang ada di Facebook itu yang sudah apa namanya daging yang sudah. Ya, kalau ada yang mau lihat sebentar, saya kasih tunjuk. Asal kuat untuk melihatnya. Saya aja waktu lihat, waduh, ngeri banget ini. Wah, perut anak saya dirobek sama seperti ini. Kemudian dikasih keluar barang itu. Oh, tak berasa. Terakhir pulang, dia bilang, Pak, ini obat dari rumah sakit. Tapi ini tolong carikan obat ini untuk Ananda Saskia. Saya agak pulang kan puji Tuhan lah. Kami singgah ke apotek kasih catatan itu. Yang biasa kalau dokter kasih catatan itu kan biasanya ada kopi. Ini memo biasa. Sampai di salah satu apotek, oh Pak ini obat nggak ada ini. Datang di apotek satu, ini nggak ada. Akhirnya kami dapat di apotek Kimia Farma. Sudah bergaya nih pegang uang. Di kebetulan dompet saya ada 200. Saya kasih. Saya tanya, ada obat? Ada Pak. Berapa harganya? Kalau yang satu ini harga 1.700.000 sekian. Langsung kredit. 1.700.000 sekian, saya bilang lama. Uang saya cuma 200.000. Itu baru yang satu botol itu. Kemudian yang satu papan itu 150 sekian. Gitu. Jual juga. Saya bilang gini, saya ke mobil, saya bilang, Mah, ya saya pergi tangan kosong. Mana obatnya? Saya bilang, ayo kita pergi ngerampok dulu. Ayo kami ke ATM, ambil uang, datang, bayar, saya lihat obat. Yang ternyata obat itu obat, bukan obat dari luar negeri, ya obat dari dalam negeri. Obat luar negeri itu kalau nggak salah ada tulisan dari Spanyol. Ya satu botol. Tapi luar biasa obat itu, buat mama sekalian. Bukan masalah obatnya, tapi saya tahu itu ada. Ini dokter bilang gini, ya kalau obat yang dikasih dari rumah sakit ini obat biasa ini kan gitu.
Jadi tolong carikan obat ini, walaupun ini mahal Pak Pendeta, demi Ananda Saskia, tolong carikan. Wah, ini sudah ngomong begini kan serius ini. Ini masalahnya adalah ketika lihat harganya, rambut saya sudah keriting tambah berkil. Bapak-bapak sekalian yang saya mau katakan kepada kita, ketika kita hidup dengan Tuhan, Tuhan akan lakukan apa saja. Oleh karena itu, mari melihat ayat yang ke-61. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Berpaling ini. Artinya apa? Tadi dia sedang mengarahkan pandangannya ke sana, tetapi ketika Petrus begitu, dia noleh, tapi dia tidak marah. Mungkin dengan senyum. Peu, kira-kira gitu. Kalau orang Timur kan? Orang Timur kan suka apa namanya? Singkat-singkat nama. Peu. Kenapa? Pas saat itu, ketika dia menyangkal, langsung Kuring. Kemarin baru saya buat pernyataan. Saya siap masuk penjara. Saya siap mati bersama-sama dengan engkau. Ini baru tiga perempuan tanya, sudah menyangkal. Tapi Tuhan dengan kasih-Nya menoleh dia, melihat dia. Tuhan ingin katakan ini, Theo, aku tidak marah kau. Ayo, mari. Makanya sebenarnya Yudas ini, sebenarnya dia pasti bertobat. Kenapa? Dia tidak nyangka bahwa uangnya apa yang dia lakukan tidak separah itu. Karena Alkitab mencatat lalu dia uang yang 30 keping perak itu kan dia lempar malah. Kemudian karena saking menyesalnya dia pergi gantung diri, cuma salah pilih tali. Mungkin tali yang sudah mau putus kan? Saya tidak tahu, mungkin badannya lebih besar Pak Vicky atau saya, pokoknya kira-kira begitu. Tapi yang jelas dia lebih tinggi dari kita ya Pak Vicky ya. Baru gantung, mungkin dia juga sempat berdoa dulu. Ya, Bapa kami yang di sorga dikuduskan namamu. Tapi Alkitab tidak bilang, ini tafsiran saya. Dia gantung diri, baru gantung. Tiba-tiba tali putus, Alkitab katakan apa? Dia jatuh, perutnya kena batu karang itu dan pecah mati. Maka tempat itu dikatakan Hakaldama, artinya tanah darah. Maaf sekalian, kadang-kadang Tuhan izinkan kita mengalami berbagai persoalan. Jangan mengambil keputusan yang banyak. Jangan mengambil keputusan yang banyak. Tapi ketika Tuhan izinkan kita mengalami sesuatu, mari datang kepada Tuhan. Minta belas kasihan, minta pengampunan. Katakan Tuhan, ampuni saya, kuduskan saya, layakkan saya, sehingga saya menjadi orang yang tetap setia, orang yang mengasihi, orang yang tetap melayani Tuhan dalam melalui seluruh hidup saya, sehingga hidup saya juga boleh manfaat. Selamat memasuki minggu-minggu Prapaskah dan memasuki peristiwa yang sangat penting, peristiwa Jumat Agung. Saya berharap tidak ada kemana-mana hari Jumat Agung. Sesibuk-sibuknya bagaimanapun, datang pada hari Jumat itu di gereja, nikmatilah persekutuan bersama dengan Tuhan. Sesudah itu belum mau kemana boleh. Ya, saya juga berpikir habis itu datang nanti dengan paket itu kita pikir kita membuat Paskah di sana. Tapi tidak menyalipkan siapa. Kita ingin tamu, ya kalau bisa Paskah di sini puji Tuhan. Ya, tapi nanti kita tanya dulu Om Yes ini, kira-kira sudah bisa tidak kita keluar kemana-mana? Sudah boleh, Pak. Sudah boleh ya? Supaya kita bisa menikmati sukacita Paskah ini bersama dengan Tuhan. Tapi satu hal, sekali lagi sebagai orang yang dituakan, gitu ya? Saya dituakan ya, gitu ya? Saya juga tidak tahu siapa mendoakan saya. Saya masih muda. Sebagai orang yang dipercayakan dalam persekutuan ini, saya mengingatkan kepada kita sekarang. Ayo, mari datang kepada Tuhan. Saya sibuk-sibuknya bagaimana? Datang kepada Tuhan, cari. Ya, cari. Hidup dia di hadapan Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan ini. Jadikanlah hidup saya ini. Mari kita.